Prabowo Subianto sebentar lagi akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Karena itu, janji kampanyenya bukanlah janji orang sipil, tetapi itu adalah janji seorang prajurit. Karena itu percayalah apa yang telah dijanjikan. Demikian papar sejumlah pihak. Mengenal secara dekat Prabowo Subianto, tentu saja ini bukanlah seorang lelaki biasa. Karena itu saudara, ikuti media ini karena begitu penting. Dan bagaimana suksesnya dan bagaimana perjalanan panjangnya Prabowo hingga menggapai kemenangan di pemilu ini. Subscribe, like, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo memang bukan sembarang lelaki. Dia begitu tegar dan sabar menghadapi hantaman atas tuduhan dia adalah pelanggar HAM. Padahal sesungguhnya yang menuding dia sebagai seorang pelanggar HAM itu sudah pasti dan bisa dipastikan bahwa mereka adalah antek-antek asing. Antek asing yang sengaja mendiskreditkan Prabowo agar Prabowo tidak dipedulikan karena dia adalah salah seorang yang paling cerdas. Dan jika Prabowo jadi pemimpin, maka Indonesia akan maju dan puncaknya hilirisasi akan terjadi di Indonesia dan Indonesia akan maju. Ketakutan para politisi yang bagian dari antek asing dan dimodali asing itu bukannya tanpa alasan. Karena jika Prabowo Subianto yang akan menjadi pemimpin, otomatis para antek-antek asing itu tidak akan lagi bisa membodohi bangsa Indonesia. Proses hilirisasi dan kemajuan bangsa Indonesia serta mengelola kekayaan alam Indonesia akan begitu tertuju. Tertujunya pengelolaan hasil bumi dan kekayaan alam Indonesia tentu dibutuhkan seorang pemimpin yang cerdas, yang hebat, dan memiliki wawasan internasional. Prabowo, dia memiliki kekuatan itu dan dia menguasai 4 bahasa asing, mulai dari bahasa Inggris, Jerman, Perancis, dan beberapa bahasa-bahasa lainnya dikuasainya. Karena Prabowo adalah salah satu turunan pendiri bank dan ayahnya adalah seorang pakar ekonomi atau profesor yang betul-betul mendidik Prabowo. Mulai dari sejak kecil dia sudah dididik di luar negeri dan bersekolah di luar negeri. Kehidupan Prabowo di masa remaja, dia berhadapan di luar negeri dan sekolah di luar negeri. Dan kisah-kisah itu telah pernah dilukiskan oleh Prabowo pada tahap-tahap sebelumnya, bahwa ketika dia di luar negeri dan diketahui oleh orang Asia, dia begitu dilecehkan, bahkan dinilai bangsa Asia adalah kasta nomor 2 atau di nomor 2 kan di wilayah-wilayah tertentu, di mana orang-orang tertentu itulah yang sengaja mendiskreditkan orang-orang Asia terutama Indonesia. Karena jika di Indonesia ditemukan seorang pemimpin yang handal dan hebat dan memiliki wawasan internasional dan memahami
bahwa kekayaan alam Indonesia untuk diberdayakan sendiri sebagaimana program Prabowo Gibran saat ini. Tentu ini merupakan salah satu gebrakan yang maha dahsyat. Wow! Seorang patriot sejati yang telah menyerahkan jiwa raganya untuk bangsa ini. Dan Prabowo adalah yang selalu ingin melihat rakyatnya senang karena tidak ingin melihat masyarakatnya menderita. Dan dia adalah begitu mencintai rakyatnya. Seperti Prabowo ini sangat jaranglah manusia di dunia ini kita temukan sebagaimana yang dipaparkan. Dipaparkan oleh sejumlah rekan-rekannya dan bawahan-bawahannya. Prabowo Subianto tentu saja tidak akan pernah ada habis-habisnya. Pasalnya, Prabowo Subianto memiliki segudang prestasi yang belum tentu pemirsa dimanapun Anda berada belum mengenal secara jelas, sehingga masih ada haters atau oknum-oknum yang mendiskreditkan Prabowo. Untuk itu, saudara, diperbincangkan di dunia politik dan militer. Tidak hanya menguasai dunia politik dan militer saja, ternyata beliau telah banyak mengembang tugas pemerintahan negara kita, baik itu di bidang ekonomi hingga pergerakan Indonesia. Lalu siapa sebenarnya Prabowo Subianto itu? Bagaimana kiprah perjalanan karir beliau di dunia militer hingga akhirnya berada di dunia politik? Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo merupakan anak ketiga dari putra pertama yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Ayahnya bernama Sumitro Joyo Hadikusumo, adalah seorang profesor yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi atau profesor dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Nasir pada April 1952. Sedangkan ibunya bernama Dora Maria Sigar atau yang dikenal dengan nama Dora Sumitro. Beliau merupakan seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa. Ibunya berasal dari keluarga Menkom, Sulawesi Utara. Setelah kelahiran Prabowo Subianto, tak lama kemudian ayahnya Sumitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua kakak perempuan bernama Bianti Ningsi dan Mariani. Beliau juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Hasim Joyo Hadikusumo. Prabowo hidup merupakan cucu dari Margono, yaitu seorang pendiri Bank Negara Indonesia dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keluarga ini merupakan keturunan dari Raden Tumenggung yang merupakan Panglima Laskar Pangeran Diponegoro. Nama Prabowo sendiri merupakan nama dari Kapitan Subianto Joyo Hadikusumo yang merupakan seorang perwira tentara keamanan rakyat yang telah gugur pertempuran Lengkong pada Januari 1964 di Tangerang. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri. Menyelesaikan studi menengahnya di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan di American School
di London, Inggris. Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Sumitra kembali ke Indonesia atau tanah air. Lalu Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah tepatnya. Pada bulan Mei 1983, Prabowo mempersunting Siti Hediati. Prabowo dan Siti Hediati dikaruniai seorang anak, yaitu Ragowo Hedi Prasetyo atau panggilannya Didit. Akan tetapi pernikahan mereka tidak berjalan mulus. Tak lama setelah Orde Baru kedua berpisah pada tahun 1998. Karir militer Prabowo Subianto merupakan seorang politisi, pengusaha dan perwira tinggi militer Indonesia. Prabowo menempuh pendidikan serta berkarir di militer selama 28 tahun lamanya. Semua bermula pada tahun 1976. Beliau mengawali karir militernya di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 2 setelah lulus dari akademi pada tahun dari 1976 sampai 1985. Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat Indonesia. Salah satu tugas pertamanya yaitu sebagai komandan peleton pada grup 1 atau para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timur Timur. Saat usia 26 tahun, Prabowo menjadi salah satu komandan peleton termuda dalam operasi. Beliau memiliki peran yang sangat vital di pasukan Baret Merah atau pasukan komando sebagai pasukan pemukul. Prabowo muda betul-betul sigap dan menghadapi segala macam tantangan. Tak jarang dia nyaris kehilangan nyawa. Tantangan itu dihadapi dengan suka duka, bahkan rekan-rekan atau sejawatnya. Sebuah misi penangkapan terhadap Nikolaus yang merupakan pemimpin Vertalin. Saat operasi Seroja, Nikolaus menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1985. Prabowo menjadi wakil komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 pada 1991. Prabowo menjabat sebagai Kepala Staf Brigadir Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung. 1993 Prabowo kembali ke pasukan khusus atau Kopassus saat ini yang diberi nama Komando Pasukan Kopassus atau Komandan Pasukan Khusus. Karir Prabowo terus mulus hingga naik bintang dari bintang 1 ke bintang 2 dan selanjutnya masuklah pada puncaknya di bintang 3. Akan tetapi di saat dia bintang 3 menjadi komandan jenderal atau Kostrat pada saat itu, beliau sudah mengingatkan agar perwira harus belajar. Saat itu juga kami akhirnya merasa bahwa setelah beliau bagikan kami buku, saya ingat benar itu, di suatu waktu beliau bagikan buku itu semua dalam bahasa Inggris. Jadi kami para komandan kompi dan staf yang dukung dengan beliau, oke, saya kebetulan punya buku ini, coba kalian baca-baca, satu-satu dikasih begitu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian dan nanti kapan-kapan kita diskusikan isinya begitu. Tapi kami setelah lihat buku itu kan kami pada basicnya bahasa Inggrisnya masih sangat tertinggal, ya kan? Sehingga kalau saya tidak salah 2 atau 3 minggu kemudian kita ada kebetulan briefing kumpulan sama beliau, terus beliau tanyakan, coba kamu apa yang kamu baca, apa ceritanya isi buku itu, kira-kira begitu. Jadi waktu itu kebetulan salah satu mungkin bahasa Inggrisnya lumayan, dia bisa agak bercerita tentang isi buku itu, kalau nggak salah itu tentang perang Normandi atau apa gitu. Tapi berikutnya dari sekian banyak perwira itu
semua kami menjawab bahwa kami baru melihat gambar. Itu dari situ beliau juga mau menyadari bahwa perwira mudanya ini, para komandan satuan bawahan ini ternyata bahasa Inggrisnya lemah. Nah, kemudian beliau tidak berhenti di situ sekedar untuk menanyakan itu. Setelah itu beliau akhirnya berinisiatif mengundang guru bahasa Inggris ke bahasa Inggris, karena dia bilang, saya tidak ingin kalian berkembang suatu saat akan menjadi pimpinan TNI yang tidak punya wawasan. Karena kita tahu pengetahuan itu sekarang umumnya di dalam literatur bahasa Inggris, termasuk ilmu militer, sejarah perang dan lain-lain. Itu di awal-awal penugas bergabung kami, beliau sudah seperti itu. Sampai-sampai beliau bilang, sekarang kamu wajib baca buku. Beliau wajibkan, malah waktu itu kita punya rak buku di rumah. Jadi kita waktu hari berlomba-lomba bikin rak buku, walaupun isi bukunya masih ya buku-buku diktat yang kami dulu kursus apa, ya seperti itu. Tapi karena suatu saat takut dicek dan ke rumah, mana bukumu, kita enggak ini. Sampai begitu, akhirnya setelah beberapa bulan beliau evaluasi lagi setelah kami kursus bla bla bla, beliau enggak puas. Akhirnya kami sampai dikirim bergilir ikut kursus bahasa Inggris di Jakarta, di Menteng. Tadi itu yang masih juga muda karena masih mayor, begitu berpikir jauh ke depan, investasi sumber daya manusia. Dan itu mungkin kami sadarinya juga belakang. Waktu itu mungkin kami udah memimpin pasukan, ikut lari, ikut bela diri, harus bahasa Inggris. Mungkin waktu itu mungkin agak ini juga, mungkin agak dongkol mungkin kan, ada tanggung jawab ini bla bla. Tapi baru kita sadar memang bahwa kemari setelah job pangkat lebih baik, lebih tinggi begitu, tanggung jawab lebih besar, ternyata tuntutan itu memang harus seperti itu. Prabowo. Semua kita enggak ini. Sampai begitu, akhirnya setelah beberapa bulan beliau evaluasi lagi setelah kami kursus bla bla bla, beliau enggak puas. Akhirnya kami sampai dikirim bergilir ikut kursus bahasa Inggris di Jakarta, di Menteng. Tadi itu yang masih juga muda karena masih mayor, begitu berpikir jauh ke depan, investasi sumber daya manusia. Dan itu mungkin kami sadarinya juga belakang. Waktu itu mungkin kami udah memimpin pasukan, ikut lari, ikut bela diri, harus bahasa Inggris. Mungkin waktu itu mungkin agak ini juga, mungkin agak dongkol mungkin kan, ada tanggung jawab ini bla bla. Tapi baru kita sadar memang bahwa kemari setelah job pangkat lebih baik, lebih tinggi begitu, tanggung jawab lebih besar, ternyata tuntutan itu memang harus seperti itu. Prabowo di kemiliteran menjadi membanggakan. Memang pada awalnya para perwira-perwira menganggapnya bahwa ini adalah bahkan mendongkolkan. Tetapi setelah para perwira itu naik karir hingga menjadi perwira tinggi, ternyata pelajaran bahasa Inggris itu penting. Melalui itulah para perwira tinggi berterima kasih kepada Prabowo. Prabowo adalah seorang patriot sejati yang telah menyerahkan jiwa raganya untuk negara. Prabowo adalah seorang pemimpin yang selalu ingin melihat rakyatnya tersenyum karena tidak kekurangan suatu apapun. Kemampuan Prabowo bukan hanya di segi kemiliteran dan juga segi bisnis, tapi di segi akademis pun. Ia mengajarkan kepada seluruh bawahannya dan anak buahnya agar mempersiapkan diri untuk hari-hari esoknya Indonesia. Karena itu semua perwiranya yang ada di grup 1 kala itu disampaikan dan diperintahkan untuk belajar, bahkan ikuti kursus beberapa bahasa asing, di antaranya bahasa Inggris. Prabowo memang wow. Akibatnya saudara,
Dari situlah kekaguman para perwira yang ada di pasukan komando Baret Merah. Prabowo terus memberikan peringatan dan memberikan arahan kepada semua prajurit-prajurit, terutama para perwira, untuk mempersiapkan diri bahwa ke depan Indonesia akan maju jaya dan suatu ketika dia akan menjadi pemimpin. Di kemiliteran menjadi membanggakan. Memang pada awalnya para perwira-perwira menganggapnya bahwa ini adalah bahkan mendongkolkan. Tetapi setelah para perwira itu naik karir hingga menjadi perwira tinggi, ternyata pelajaran bahasa Inggris itu penting. Melalui itulah para perwira tinggi berterima kasih kepada Prabowo. Prabowo adalah seorang patriot sejati yang telah menyerahkan jiwa raganya untuk negara. Prabowo adalah seorang pemimpin yang selalu ingin melihat rakyatnya tersenyum karena tidak kekurangan suatu apapun. Tidak ada orang yang memiliki dedikasi tinggi dan mau berkorban untuk rakyat yang dicintainya, seperti Prabowo Subianto. Hal ini dikatakan oleh Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Taufik Hidayat yang pernah menjadi bawahan Prabowo di TNI. Prabowo selalu ingin melihat rakyat tersenyum, sehingga ia pun senantiasa turun langsung membantu rakyat yang ditemuinya ketika bertugas sebagai prajurit. Oleh karena itu, menurut Taufik Hidayat, sangatlah rugi jika tidak mendukung Prabowo yang memiliki kecintaan yang sangat tinggi. Taufik Hidayat, Prabowo memang multitalenta. Dia dari saat letnan hingga masuk ke perwira menengah, mayor hingga kolonel, dan juga setelah menjadi pati perwira tinggi, ia sudah memberikan dorongan hingga memberikan edukasi kepada perwira-perwira yang ada di TNI, dan kisahnya makin mantap. Jadi Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energi yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan PULP, dan juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan. Karirnya tadi mulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo juga membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai 1,8 triliun. Nama Kiani Kertas diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara. Kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha yang dimiliki Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara. Karir politik Prabowo calon Presiden Indonesia dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar tahun 2004. Meskipun lolos, pada akhirnya Prabowo kalah suara oleh Wiranto bersama sang adik Hasim Jojo Hadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadlizon dan mantan deputi 5 Badan Intelijen Negara bidang penggalang Mujdi Purwopranjon serta sederet nama lainnya pada tanggal 6 Februari tahun 2008 mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Pada Partai Gerindra, Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat DPP. Partai Gerindra meraih 4,46% dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilu Legislatif Indonesia pada tahun 2009. Pada tanggal 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu tahun 2009. Tetapi, setelah adanya proses tawar-menawar yang tidak mudah, Prabowo akhirnya bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati. Seiring waktu, Prabowo terus berupaya untuk bagaimana menjadi pemimpin di negara kesatuan Republik Indonesia. Ia beberapa kali mencalonkan diri sebagai calon presiden, bahkan 2 kali berhadapan dengan Joko Widodo. Meskipun kalah dan merupakan rivalnya, ketika diajak masuk di kabinetnya, Prabowo langsung oke dan akhirnya bergabung dengan Joko Widodo.
Alkisah saudara, ketika Prabowo bergabung dengan Jokowi, berbagai cibiran bermunculan, bahkan dari rekan-rekan yang pernah bersama untuk membangun Indonesia maju. Kala itu muncullah cibiran yang tiada taranya. Padahal mereka tidak pernah tahu bahwa niat Prabowo bagaimana menyelesaikan niatnya agar dia menjadi seorang pemimpin, menjadi presiden pasca atau setelah Jokowi. Tentu saja Prabowo pada saat itu menangis, mengingat bahwa perjuangannya bukanlah perjuangan biasa. Penderitaan yang dihadapi terus dia kembangkan dan akhirnya dia menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Jalan terjal itu dihadapinya dengan tenang, dengan penuh kesabaran. Akhirnya satu persatu alutsista dan mesin-mesin perang Indonesia disiapkannya untuk persiapan 25 tahun. Dan Jokowi begitu bangga dengan Prabowo. Demikian catatan ini, saya Gim Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like dan tulis komentarnya di kolom komentar. Yang budiman, sampai jumpa pada episode berikutnya. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.